Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa PBSI Dahlan Muda yang saya banggakan. Kali ini kita memasuki materi di dalam mata kuliah sastra perbandingan, yaitu setelah kita mengkaji, kita masuklah materi implementasi hasil kajian dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada kompetensi sastra. Nah, mengapa mata kuliah ini diarahkannya? Karena memang Anda adalah calon seorang guru, sehingga teori sastra ataupun konsep hasil kajian yang dilakukan perlu diimplementasikan. Nah, kita akan melihat hasil kajian atau studi perbandingan sastra dapatkah diimplementasi? Mungkin ini jadi pertanyaan Anda ya, menjadi hal-hal yang dipertanyakan. Kan kita melakukan perkajian perbandingan pakai teori feminisme, kita menggunakan konsep teori-teori lain. Apakah ini bisa diimplementasikan? Jawabannya bisa ya. Bagaimana caranya mengimplementasikannya? Setidaknya saya rumuskan dalam 3 tahap ini dan nanti ini bisa Anda coba gunakan untuk Anda coba pelajari, mengimplementasikan hasil-hasil studi kajian sastra Anda atau yang lainnya dalam pembelajaran sastra. Ini salah satu yang bisa dapat digunakan, tapi mungkin bisa dapat ditelusuri, dicari-cari cara lainnya juga ya. Nah, yang pertama, prinsipnya tentu kalau kita akan mengimplementasikan, pilihlah KD Sastra pada mata kuliah itu yang mencantumkan teks yang kita kaji. Misalnya Anda membandingkan teks puisi, maka carilah KD-KD yang membahas puisi, atau yang bahas cerpen, carilah yang cerpen. Jadi seperti itu. Misalnya bahas cerita rakyat, ya carilah yang bahas cerita rakyat, dan sebagainya. Nah, hasil kajian Anda dapat menjadi lalu cermati materi. Jadi dicermati KD-nya apa, misalnya KD-nya menganalisis struktur apa, aspek kebahasaan apa, misalnya dicermati dulu materinya apa. Setelah itu, hasil kajian Anda dapat menjadi salah satu bahan ajar atau referensi. Jadi, hasil kajian kita itu karena dalam pembuatan pembelajaran ya, rencana pembelajaran, seorang guru itu juga perlu mencari referensi dari hasil penelitian. Maka ini menjadi sangat relevan ya, tidak hanya kajian sastra perbandingan, kajian sastra-sastra yang lain sangat bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Apa yang bisa dipakai? Bisa dari secara materinya, bisa untuk materinya, bisa untuk bahan ajarnya atau medianya dan sebagainya dari bagian kajian yang bisa digunakan tersebut. Nah, kalau sudah begitu, apa targetnya dalam mata kuliah ini? Tentu Anda mampu membuat rancangan sederhana dalam bentuk implementasi. Nah, hal ini untuk merancang ini Anda lakukan tiga tahapan yang saya sebut tadi, yaitu memilih KD pada mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kompetensi sastra, cermati materinya, maka kemudian pilihlah apa implementasi yang Anda pakai. Nah, saya coba contohkan begini. Perhatikan contoh berikut ya. Ini adalah salah satu hasil penelitian orang yang bahas citra pasangan ideal dan islami dalam cerpen Lailatul Azifas dan cerpen Malam Perkawinan. Jadi ini ditulis oleh siapa nih, Ramadhani ya, Ranji Ramadhani. Ini ada linknya, bisa diakses kalau Anda mau membaca lebih lanjut. Nanti saya tautkan juga di deskripsi, bisa Anda unduh ya. Nah, di dalam hasil kajian itu peneliti tersebut menemukan konsep ideal dalam pasangan ideal itu seperti apa, yang Islam itu seperti apa. Nah, mereka memiliki 2 cara pandang yang berbeda meskipun ada kesamaannya. Kesamaannya mereka sama-sama membahas citra pasangan ideal. Nah, kalau kita lihat ini berarti salah satu aspek yang ditelusuri adalah aspek penokohan. Anda juga pasti alur yang dia cermati secara strukturalnya, karena seperti kita pelajari dalam melakukan studi perbandingan, salah satu tahap pertama adalah melakukan analisis struktural. Nah, ini tentu ada punya hasil kajiannya, dan ini sudah menjadi model nih, pasti di dalam salah satu KD-KD sastra cerpen itu ada terkait dengan kajian struktural. Nah, kita lihat struktur teksnya ya. Nah, kita perhatikan KD berikut. Saya mencoba mencontohkan di KD 36 dan 4.6 di SMP kelas 7. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan, mengungkapkan pengalaman dalam bentuk cerita pendek dan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, kita cermati, berarti ini secara materi dia membahas struktur dan aspek kebahasaan. Oleh karena itu, hasil kajian ini nanti dapat diimplementasikan untuk memberikan materi terkait perwatakan, alur, tema, dan sebagainya. Nah, bahkan mungkin citra pasangan ideal itu bisa menambah suasana untuk mencontohkan karakter-karakter tokoh yang dihadirkan. Nah, lalu bagaimana membuat rencana pembelajaran sederhana? Nah, ini nanti masing-masing Anda sesuai dengan hasil kajian yang sudah Anda lakukan akan membuat rencana sederhana saja. Anda coba bayangkan ya, coba ceritakan saja misalnya cerpen, maka Anda katakan teks cerpen yang digunakan analisis
digunakan sebagai bahan ajar untuk dibacakan di awal pembelajaran. Jika itu tidak terlalu panjang, bisa dilakukan dalam pembelajaran ya, atau ditugaskan dibaca pada pertemuan sebelumnya untuk bahan diskusi. Lalu untuk materinya bisa yang Anda kaji bisa memperkaya struktur dari hasil kajiannya. Kemudian menekankan aspek apresiasi kepada peserta didik itu dengan membuat model pembelajaran yang bagaimana. Kemudian memanfaatkan media pembelajaran digital berbasis TPA, CK, dan HOTS. Lalu merancang evaluasi materi pembelajaran juga berbasis HOTS. Nah, kira-kira ini saja Anda sudah punya gambaran bagaimana mengimplementasikan hasil kajian Anda dalam sebuah pembelajaran sastra. Nah, tentunya dengan merancang pembelajaran dari hasil penelitian, jadi pembelajaran dalam dunia pendidikan juga lebih luas. Tidak hanya mengambil materi dari buku teks saja. Nah, inilah yang diharapkan juga oleh para guru-guru saat ini ketika mengambil referensi ya. Maka ketika Anda jadi guru nanti, jangan berhenti untuk meneliti, tetap harus melakukan pengkajian, karena guru yang melakukan pengkajian, membaca, mengkritisi teks-teks sastra, dia punya referensi bahan-bahan bacaan yang lebih banyak untuk diberikan kepada peserta didik. Oke, begitu yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Ini kutipan yang menarik, saya pikir saya bagikan juga kepada Anda. Dengan belajar, kamu akan mengajar. Dengan mengajar, kamu akan belajar. Nah, jadi berbanggalah Anda sebagai calon seorang guru, karena kita tetap terus belajar dan kita akan mengajar. Dalam mengajar, kita juga belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.